kunci menjadi umat terbaiknya Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi di pembukaan telah dibacakan Quran surah Ali Imran, dan di situ ada setidaknya dua kunci untuk menjadi umat yang terbaik. Yang pertama adalah fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Apabila di dalam diri kita masing-masing memiliki sifat ini gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka pasti kita akan menjadi umat yang terbaik. Kebaikannya itu dalam hal apa? Yang pertama pasti dalam hal ibadah. Ketika yang lain sebelum adzan udah ada di masjid, tapi kita masih di asrama misalkan ya, yang ikhwan, itu seharusnya jadi introspeksi gitu ya dari diri kita. Bukankah dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain itu adalah ketika kita menunggu gitu ya, menanti-nanti dari waktu sholat, misalkan sekarang sholat subuh. Nah nanti ketika mau sholat duhur kan itu ada waktu ya. Nah apabila kita niatkan untuk apa yang kita kerjakan dari habis sholat subuh sampai nanti waktu duhur itu ada untuk menunggu waktu sholat berikutnya, maka itu sudah terhitung kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Itu tentang ibadah. Itu kunci yang pertama, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mau itu sholat, mau itu sedekah, atau apapun itu yang ada anjurannya dari Nabi gitu ya, ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, maka ketika kita bersegera, maka kita bisa dibilang menjadi umat yang terbaik gitu. Dan untuk yang kedua, kunci yang kedua adalah ta'awun atau saling menolong, yang mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang menariknya di akhir ayatnya ini ada kata bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai azab yang sangat berat gitu ya. Innallaha syadidul iqab. Sungguhnya azab Allah sangatlah berat. Jadi ketika kita ingin melakukan kebaikan, tidak cukup dari diri kita sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita melakukan kebaikan, kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan juga. Rasulullah SAW memberikan petunjuk tentang indikator-indikator individu terbaik yang akan menyusun komunitas terbaik menuju umat yang terbaik. Yang pertama dari hadis Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang pertama indikatornya. Dan yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bermanfaat kepada yang lainnya. Terus yang kedua nih, Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli gitu ya. Ini dalam konteks kalau udah berumah tangga. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Dari hadis ini tuh Rasulullah mencontohkan bahwa beliau itu adalah orang yang terbaik gitu ya dalam memperlakukan keluarganya. Maka kita selaku umatnya alangkah lebih baiknya gitu ya mencontoh apa yang sudah Rasulullah contohkan gitu ya. Dan yang ketiga nih, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Hadis-hadisnya mungkin hadis ini teman-teman udah tahu gitu ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Itu adalah indikator yang ketiga. Ada yang keempat nih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'mala. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kalau berbicara tentang hadis ini, pasti kita sendiri gitu ya, nggak tahu kita bakalan hidup sampai kapan, nggak tahu umur kita sampai kapan gitu ya. Entah itu mungkin ada yang sampai umurnya 40 atau 30 ya. Jadi dari hadis ini tuh Rasulullah memberitahu kepada kita bahwasanya yang berkualitas itu bukan cuma umur yang panjang tapi tidak ada amalnya gitu ya, tidak ada amal baik. Tapi yang berkualitas itu adalah umurnya panjang dan banyak amal baik yang dia kerjakan gitu ya. Karena ketika kita meninggal, yang akan menemani kita itu adalah amal-amal kita.
bukan harta, bukan rumah gitu ya, bukan keluarga, tapi yang menemani kita itu adalah amal-amal kita.